kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bu Guru iringkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah anak-anak sudah semangat? Kalau masih belum, sekarang kita melakukan tepuk semangat dulu. Bareng-bareng sama Bu Guru. Bu Guru iringkan ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Pasti sudah semakin semangat ya. Sebelum langsung ke materi, Bu Guru ingatkan dulu materi pembelajaran pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang ayo cintai lingkungan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, bahasa Indonesia, unsur intrinsik dan ekstrinsik dongeng. Yang kedua, IPA, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam yang semakin langka. Dan yang terakhir, yang ketiga, tentang pekerjaan orang tuaku. Nanti jenis-jenis pekerjaannya kita bahas di sini. Semangat ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak pastikan sudah mengunduh bahan pembelajaran dan LKPD pada hari ini. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani. Apa pekerjaan orang tuamu di rumah, anak-anak? Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu, anak-anak? Untuk lebih jelasnya tentang dongeng tupai dan ikan gabus, silakan anak-anak buka video di link yang tertera. Dongeng adalah sebuah sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa, berupa fiksi atau tidak nyata atau khayalan. Dongeng ini merupakan bentuk cerita tradisional atau juga cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang kita, yang mempunyai fungsi untuk dapat mengajarkan nilai-nilai moral serta untuk hiburan. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur intrinsik dongeng yang pertama, tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Yang kedua ada latar. Latar atau setting merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga, alur. Alur atau plot ini merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Yang keempat adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. 5. Penokohan atau watak karakter tokoh. Penokohan merupakan watak sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Unsur ekstrinsik dongeng. 1. Latar belakang penciptaan adalah kapan karya sastra tersebut diciptakan. 2. Kondisi masyarakat pada saat karya sastra diciptakan adalah keadaan masyarakat baik itu ekonomi, sosial, budaya, politik,
pada saat karya sastra diciptakan. Yang ketiga, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini merupakan faktor-faktor di dalam pengarang yang mempengaruhi penulisan dongeng tersebut. Beberapa faktor dari latar belakang pengarang ini diantaranya: 1. Riwayat hidup penulis, 2. Kondisi psikologis, dan yang terakhir, aliran sastra penulis. Selanjutnya, anak-anak silakan kerjakan lembar kerja peserta didik 1. Bacalah teks berikut dalam hati. Bekerja adalah salah satu cara manusia mempertahankan hidupnya. Apakah anak-anak tahu arti pekerjaan? Kalau begitu, Bu Guru beritahu ya. Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan uang. Di sini pekerjaan dibagi menjadi 2 macam anak-anak. Yang pertama, pekerjaan menghasilkan barang. Contohnya di sini Bu Guru sebutkan ada 4. Ada pengrajin, pelukis, peternak, dan penjahit. Mereka semua adalah orang-orang yang bekerja menghasilkan barang. Lalu selanjutnya yang kedua, pekerjaan menghasilkan jasa. Apa contohnya di sini? Di sini ada guru, polisi, tukang cukur, dan dokter. Mereka bekerja dengan memberikan pelayanan. Supaya lebih jelas tentang jenis-jenis pekerjaan, silahkan anak-anak buka link yang tertera di layar monitor. Agar semakin jelas, sekarang anak-anak silahkan kerjakan LKPD 2. Setelah melihat tayangan video, kalian bisa ketahui bahwa sumber daya alam yang dipakai oleh ayahku adalah kayu. Untuk lebih jelas tentang pemanfaatan sumber daya alam, silakan anak-anak buka link yang tertera di layar monitor. Agar semakin jelas, silakan anak-anak kerjakan lembar kerja peserta didik 3. Kegiatan hari ini sudah selesai. Silakan anak-anak kerjakan link evaluasi berikut ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Apakah anak-anak senang? Wah, pasti senang sekali ya belajar dengan Bu Sri. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Hal-hal yang menarik dalam pembelajaran ini silakan nanti anak-anak bisa lihat kembali dengan cara memutar video pembelajaran ini. Untuk selanjutnya, Bu Guru selalu berpesan kepada anak-anak selama masa pandemi ini, jangan lupa cuci tangan, gunakan masker, dan jauhi kerumunan. Selain itu, anak-anak juga setiap hari harus bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita akan memperoleh manfaat yang banyak. Pembelajarannya lancar, kegiatannya lancar, dan yang lainnya. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Bu Guru iringkan ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin.